akan menyanyikan lagu-lagu pujian sebagai live saya. Saya secara pribadi tidak tahu apakah ini akan bisa dilihat beberapa orang atau penonton saya hanya Tuhan Yesus saja ya. Saya kurang tahu, tapi saya belajar mau taat karena live ini saya hanya tuntunan oleh Roh Kudus saja. Saya mau menyanyikan pujian bagi Bapa, buat kasihnya yang besar, buat anugerahnya yang besar. Saya pribadi adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Namun saya hari-hari belajar untuk selalu mau taat, belajar untuk mencari dan mendapatkan hadirat dan perkenanan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Saya akan memuji Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu yang tercurah, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari, lebih dari yang kukira. Anugerah-Mu yang tercurah, kasih Yesus yang abadi mengalir di hidupku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Bapa. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Bapa. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu yang tercurah, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena
senantiasa yang dirindu-rindukan selama ini oleh banyak anak-anak Tuhan adalah bersama dengan Bapa kita di surga. Saat ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita, anak-anak Tuhan, yaitu hati yang mau diubahkan, hati yang tidak angkuh, hati yang rela dibentuk, hati yang mau disesah, hati yang benar-benar mengasihi, mencintai Bapa di surga dengan sepenuh hati, rela menanggalkan semua kedagingan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Tahukah saudara-saudari, sesungguhnya kasih Bapa itu teramat besar. Namun kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak dapat merasakan hati Bapa, tidak dapat merasakan kuasa salib, kuasa darah Yesus? Mereka berdoa, mereka meminta mujizat, mengapakah tidak terjadi? Karena kurang percaya dalam imannya, percaya hanya sebatas pengetahuan, percaya hanya sebatas di bibir saja. Namun apakah secara rohnya dia percaya? Saya percaya ketika saudara-saudari mengizinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah hatimu, engkau mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya sudah tidak lama lagi, saudara-saudariku. Percayalah, kasih Yesus teramat besar bagimu. Milikilah iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang biasa-biasa yang hanya di bibir saja. Karena dia senantiasa menanti-nantikan engkau datang duduk di kaki Yesus. Karena waktunya tidak lama lagi. Tinggalkan cara hidup yang lama, tinggalkan pikiran-pikiran lama, datang di kaki Yesus untuk engkau mengalami kuasa kebangkitannya. Apapun yang engkau minta di dalam nama Tuhan Yesus, asalkan itu lahir dari hatimu yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh mengasihinya, pasti akan digenapi. Seperti pujian yang sudah saya naikkan tadi, kuasa salib itu benar adanya. Kuasa salib itu nyata, saudara-saudariku. Saat ini di alam roh, sekalipun saudara-saudariku hanya melihat saya secara live, tapi sesungguhnya Bapa ada di tengah-tengah live ini. Saya percaya siapapun kamu di sana yang melihat engkau mengalami jamahan kasih kuasa Bapa. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Bapa. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu
terjadi atas siapapun. Aku percaya aliran-aliran kuasa mujizat-Mu terjadi. Jadilah kehendak-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Jadilah rancangan-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu, ya Bapakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Dia teramat baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Dia teramat baik. Dia tidak hanya sebatas pujian saja. Dia tidak hanya sebatas kata-kata, namun alami kuasanya, alami kasih-Nya yang selalu baru, yang selalu dapat mengubahmu, yang selalu dapat menopangmu, membangkitkanmu, memulihkanmu. Inilah saatnya, bangkitkan imanmu. Izinkan Roh Kudus selalu berbicara kepadamu. Berhentilah untuk tidak mempercayai kasih kuasa salib-Nya. Ya, mungkin engkau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum tentu engkau mengalami kuasa salib-Nya, karena engkau belum benar-benar mengizinkan Roh Kudus berkarya di hatimu, di hidupmu, karena engkau mengandalkan kekuatanmu, karena engkau mengandalkan logikamu. Tuhan itu tidak bisa dimengerti dengan pikiran manusia. Kuasa salib itu tidak bisa dipahami hanya sebatas kata-kata. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya. Dia sungguh baik, teramat baik sesungguhnya. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan mengalami depresi, mengalami ketidakpercayaan kuasa Bapa di sorga? Karena sesungguhnya setan iblis Lucifer menutup mata hatimu. Ditambah engkau sendiri lebih mempercayai kuasa-kuasa pekerjaan di muka bumi ini secara jasmani. Sesungguhnya Bapa mau setiap anak-anaknya mengalami kuasa tangannya yang perkasa. Bapa mengasihimu, saudara-saudariku. Dia menanti-nantikan engkau. Datanglah, baik pagi, siang, sore, malam. Dia senantiasa ada bagimu. Persiapkanlah dirimu. Persiapkanlah dirimu menyambut Yesus Kristus bertahta di muka bumi ini. Saya membacakan buat saudara-saudara
firman yang dituntun oleh Roh Kudus untuk saya bacakan. Dari Wahyu 19. Saya akan membacakan habis. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring, suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakannya supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali Ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang
di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging, semua raja dan daging, semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudariku. Saya percaya siapapun saudara-saudari di sana, ketika engkau mendengar Roh Kudus menjamah hatimu, dengarkanlah tuntunan itu, dengarkanlah suara Roh Kudus itu, karena Roh Kudus tidak pernah salah. Roh Kudus adalah kebenaran sebagai penolongmu dalam kesesakanmu, dalam tekanan-tekanan hidupmu, dalam pencarian engkau, dalam pengenalan akan Tuhan. Mintalah Roh Kudus menuntunmu. Demikian yang saya bisa sampaikan buat saudara-saudari yang kekasih. Sebab saya sendiri adalah hamba berdosa, namun saya diminta oleh Bapa untuk live. Saya tidak punya topik, tapi Bapa sendiri yang menuntun saya, memberanikan saya untuk live. Saya percaya kalau Bapa menyuruh saya, itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi namanya saja. Diberkatilah engkau yang mendengar ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah imanmu. Diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu, anak-anakmu, kemanapun engkau pergi dan melangkah. Kasih karunia Bapa, tiang awan dan tiang apinya menyertai engkau senantiasa. Saya percaya siapapun engkau yang menontonnya di sana saat ini, itu Bapa izinkan, karena saya sesungguhnya tidak tahu siapa yang akan melihat siaran langsung ini. Tapi saya percaya jikalau engkau ada di sana melihatnya, engkau adalah bagian dari bilangan yang Bapa perhitungkan untuk diselamatkan. Sekali lagi saya menaikkan pujian ini menjadi renungan buat saudara-saudariku yang kekasih. Ada tempat yang mulia, anugerahnya yang tercurah, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
Yesus membawa setiap umatnya menuju keselamatan. Salam saudara-saudariku yang ada di sana. Kasih Yesus, kasih yang abadi, kasih yang kekal. Darahnya telah menebusmu, darahnya telah menyucikanmu. Hiduplah sungguh-sungguh dan benar di dalamnya. Salam, salam, salam. Saya akhiri live ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.